Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Welcome back to my video with me Indri Sudriati, pembimbing peserta tantangan literasi jenjang SD 2023 Leksam Bedas. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dengan menggunakan teknik pidato. Di bulan Juli ini saya membaca buku yang berjudul Bahaya Narkoba, Seks Bebas, HIV AIDS yang ditulis oleh Suranto dan Zakonsa Siswaya yang diterbitkan oleh CP Media Tama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri Tantangan Literasi Jenjang SD 2023 Leksam Bedas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan program Tantangan Literasi Jenjang SD 2023 Leksam Bedas. Tak lupa pula kita sholawat serta salam kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurah kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan bahaya narkoba, seks bebas, dan HIV AIDS. Ibu, Bapak, Dewan Juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggunaan narkoba, seks bebas, dan HIV AIDS sangat dilarang karena dapat membahayakan. Selain dapat membahayakan tubuh, hal itu juga dilarang dalam agama dan aturan negara. Narkoba adalah sejenis obat-obatan yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit, misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Namun, pada perkembangannya, obat-obatan itu disalahgunakan, sehingga menimbulkan ketergantungan. Narkoba dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu opiat dan non-opiat. Opiat digunakan untuk meredakan rasa nyeri sedang hingga parah dan perlu resep dokter. Sedangkan non-opiat merupakan jenis analgesik untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga sedang. Adapun jenis-jenis narkoba yang populer saat ini adalah candu, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putau, ganja, dan hashis. Menggunakan narkoba dapat menimbulkan adiksi dan akhirnya ketergantungan obat atau kecanduan. Jika sudah terjadi kecanduan, maka terjadilah persoalan yang sering muncul, yaitu terinfeksi berbagai penyakit, HIV AIDS, sakau, pengobatan, stres, dan lain-lain. Menurut data Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan setiap tahun sekitar 15.000 orang Indonesia meninggal akibat mengkonsumsi narkoba. Sedikitnya 3,2 juta penduduk menjadi penyalahguna narkoba, termasuk 800 orang diantaranya kini terpaksa menjalani perawatan di seluruh panti rehabilitasi di dalam dan di luar negeri. Selama tahun 2023, pemakaian obat terlarang sudah mencapai sekitar 6 juta orang, atau hampir mencapai 3% dari jumlah penduduk Indonesia. Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam, seperti otak, jantung, dan paru-paru.
Bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka, seperti virus hepatitis, penyakit menular, mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, pembahasan mengenai seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan di dalam prakteknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalamnya seks dalam pacaran, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Adapun beberapa faktor penyebab perilaku seks bebas diantaranya yaitu akibat atau pengaruh mengkonsumsi berbagai tontonan, baik melalui media elektronik maupun cetak, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan moral agama, minimnya pengetahuan, perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui, dan kurangnya perhatian orang tua. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi, terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, maupun anal. Adapun beberapa jenis IMS yang dapat menyerang perilaku seks bebas adalah Chlamydia yang disebabkan bakteri Chlamydia trachomatis, sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum, Genor atau kencing nanah yang terjadi karena adanya infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, hepatitis B, dan HIV/AIDS. Pembahasan yang terakhir adalah HIV/AIDS. HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Imunitas virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan AIDS. Penyakit yang mengerikan, karena sejauh ini obat penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh belum ditemukan. Penularan HIV/AIDS diantaranya dapat melalui yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, transfusi darah dengan darah yang sudah terkena HIV. Yang ketiga, jarum suntik dan benda-benda tajam lainnya bekas dipakai pengidap HIV tanpa disterilisasi. Yang keempat, ibu hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan pada janin. Adapun hukum HIV/AIDS tidak dapat diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. HIV/AIDS adalah akibat perbuatan keji dan menjijikan. Maka jagalah hati, jagalah kemaluan atau parji agar tidak terjangkit HIV/AIDS. Agar kita dan keluarga kita serta saudara kita semua terhindar dari nafza, seks bebas, dan HIV/AIDS, maka ada tips jitu untuk menghindarinya. Yaitu yang pertama, jangan sekali-kali mencoba narkoba dan seks bebas walaupun hanya sekali saja. Yang kedua, jangan malu atau takut untuk menolak terhadap orang atau teman yang menawarkan. Yang ketiga, membangun komunikasi antar anggota keluarga. Biasakan menjalin komunikasi antar keluarga dan luangkan waktu, walaupun sedikit, untuk berkumpul dengan keluarga.
Yang keempat, perkuat dan perdalam agama dan iman. Hal ini berguna agar iman tidak goyah oleh rayuan-rayuan untuk memakai narkoba dan seks bebas. Hal ini sangat dianjurkan mulai dari keluarga. Yang kelima, sering mengikuti atau mendengar kampanye anti nafsa. Hal ini dilakukan agar kita mengerti dampak-dampak negatif yang ditimbulkan jikalau memakai narkoba. Dan yang terakhir adalah memperbanyak pengetahuan mengenai nafsa. Hal ini merupakan salah satu benteng yang sangat kuat untuk menolak atau memakai narkoba serta berbuat seks bebas. Jika sudah mengerti akan begitu banyak dampak buruknya memakai narkoba, maka tentu akan berpikir lebih jauh untuk mempergunakannya dan melakukannya. That's all. Thanks for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.